gitu. Terus tantangannya kedua ini terkait bias dalam model AI. Bayangkan jika seseorang guru hanya memberikan perhatian pada siswa tertentu dan mengabaikan yang lain, itu nggak adil ya. Nah, AI juga bisa aja terlalu cenderung memprediksi pada salah satu jawaban aja gitu. Misal saya bikin AI, dia multi kelas ya, kelasnya ada banyak, jadi ada pilihan jawabannya ada banyak, tapi ternyata yang AI prediksi lebih bagus itu hanya di jawaban A aja gitu. Itu yang akan memberikan AI itu akan salah mendiagnosa gitu. Jadi perlu imbalance data juga ya untuk meminimalisir terjadinya bias daripada modelnya gitu. Ini ada pemisalan ya. Sebuah penelitian menemukan bahwa wanita kurang sering ditunjukkan iklan pekerjaan dengan gaji tinggi dibandingkan pria. Oke. Tantangannya menghindari bias ini sangat penting agar AI bisa memberikan hasil yang adil untuk semua orang. Oke. Ini lebih ke kasus gender ya. Ternyata kalau ngomongin soal pekerjaan yang berhubungan dengan laki-laki itu diiklankan dengan gaji yang tinggi. Itulah intinya. Jadi kesempatan buat wanita itu sedikit. Padahal kan kesempatan untuk mendapatkan gaji tinggi kan itu adalah satu hak ya, hak yang bisa kita raih gitu. Asal kita punya effort buat ke sana gitu. Nah, ini ada tantangan non teknis ya. Tantangan non teknis ini pertama kurangnya keberagaman dalam tim pengembangan AI-nya. Jadi bayangkan jika di sebuah tim sepak bola semua pemainnya hanya memiliki satu jenis keterampilan gitu ya. Misal ada strikers, kan ada banyak posisinya ya. Tapi dalam 11-11an sepak bola cuma diisi sama striker. Lu nggak bakalan bisa jaga gawang gitu. Yang itu mungkin tidak bisa bermain dengan baik, sama halnya dengan AI. Jika orang-orang yang membuat teknologi ini semua berasal dari latar belakang yang sama, mereka mungkin tidak menyadari masalah atau kebutuhan dari kelompok lain. Ini lebih ke manajemen nanti ya, manajemen SDM daripada timnya. Contohnya di konferensi AI yang dihadiri tim Nitgebru, hanya ada 6 orang kulit hitam dari sekitar 8.500 peserta, dan dia satu-satunya wanita kulit hitam. Ini menunjukkan kurangnya keberagaman. Kita perlu lebih banyak orang dari berbagai latar belakang yang terlibat dalam pembuatan AI untuk memastikan teknologi ini bekerja dengan baik untuk semua orang. Oke, ini masalah gender ya, masalah ras juga gitu ya. Ini lebih ke preferensi daripada perusahaan sih. Soalnya kalau etika daripada pekerjaan kan itu ada di perusahaan masing-masing ya. Itu masalah nanti kita jual ke klien, itu kan klien nggak perlu tahu timnya itu kulit hitam atau kulit putih gitu ya. Gitu. Ini lebih ke etikal daripada perusahaannya gitu. Semakin gede perusahaannya biasanya udah mikirin soal kayak ginian sih, kayak ras, kayak gender gitu. Tantangan non teknis dalam penerapan AI, tantangannya itu yang kedua tentang etika penggunaan AI. Bayangkan sebuah robot yang diberi tugas untuk menyelamatkan nyawa tetapi tidak bisa memahami perasaan manusia atau membuat keputusan yang bijak. AI sekali lagi itu dibentuk melalui data. Biasanya kalau ngomongin soal data itu benar-benar sistematis, benar-benar akurat, benar-benar faktual ya, berdasarkan data yang kita kasih. Biasanya mereka itu belum diajari soal moralitas ya, moralitas, emosional itu dia nggak punya. Makanya kalau ngomongin soal perasaan manusia, mereka nggak bakalan bisa. Mereka sangat objektif dengan pertanyaan kita gitu ya. Dalam AI sendiri, karena teknologinya ini kasusnya bisa diaktualisasikan di berbagai kalangan ya, maksudnya di berbagai kondisi atau lingkungan seperti rumah sakit ataupun pengadilan, yang mana keputusannya itu sangat krusial ya. Maka sebenarnya penting untuk memastikan bahwa AI yang digunakan ini bisa berjalan secara etis ya. Secara etis itu bisa secara legal, secara hukum, dan tidak merugikan orang lain gitu ya. Tidak cenderung menang untuk satu orang aja gitu kalau ngomongin soal pengadilan ya. Nah, tantangannya kita harus selalu berpikir tentang dampak dari keputusan yang dibuat oleh AI dan memastikan bahwa teknologi ini digunakan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab.